Halo, selamat datang. Di sini kita akan kupas tuntas nih, gimana caranya mengubah status tanah letter C yang mungkin udah Anda pegang bertahun-tahun menjadi sertifikat hak milik atau SHM. Ini bakal jadi panduan lengkap buat Anda, supaya aset Anda punya kepastian hukum yang paling tinggi. Coba deh cek lagi berkas Anda, punya tanah yang alas haknya masih letter C, girik, atau petok D. Pasti sering kepikiran kan, ini udah aman belum ya? Atau gimana caranya biar jadi SHM yang sah dan kuat? Nah, kalau pertanyaan itu ada di benak Anda, berarti Anda sudah datang ke tempat yang pas banget. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari yang paling dasar, kenapa sih harus diurus jadi SHM, terus dokumen apa aja yang perlu disiapin. Nanti kita bedah juga 5 tahap proses resminya, langkah demi langkah. Berapa biayanya, berapa lama, ada di sini juga. Dan yang terakhir tentu aja, tips aman biar semuanya lancar jaya. Yuk kita mulai dari bagian pertama. Kenapa sih ini penting banget? Kenapa harus jadi SHM? Jawabannya simple tapi krusial. Ini bukan sekedar ngurus surat-surat loh, ini soal mengamankan aset Anda yang mungkin paling berharga, biar nggak ada cerita sengketa di kemudian hari. Nah, coba lihat perbedaannya. Ini penting banget buat dipahami. Letter C atau girik itu pada dasarnya cuma bukti bayar pajak. Statusnya itu belum terdaftar resmi di Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Makanya rawan banget sama sengketa. Beda jauh sama SHM. Kalau SHM, ini adalah bukti kepemilikan paling tinggi dan paling kuat. Sudah pasti terdaftar di BPN, dan ini yang ngasih kita kepastian hukum. Jadi intinya, kita ini mau naik kelas, dari yang tadinya cuma pengguna tanah yang taat pajak, jadi pemilik sah tanah yang diakui negara. Jauh banget kan bedanya? Oke, sekarang kita masuk ke bagian persiapan dokumen. Jujur aja, ini adalah kuncinya. Anggap aja ini fondasi bangunan. Kalau fondasinya kuat, bangunannya juga kokoh. Sama, kalau dokumen Anda lengkap dari awal, percayalah setengah perjalanan Anda itu udah beres. Pertama, kita mulai dari dokumen pribadi Anda ya. Ini sih standar aja, siapin fotokopi KTP sama kartu keluarga. Kalau ada, NPWP juga. Nah, yang ini penting nih, surat pernyataan penguasaan fisik tanah. Oh ya, jangan lupa siapin beberapa lembar materai 10.000 ya, pasti bakal kepake. Lanjut, yang kedua, dokumen yang berhubungan langsung sama tanahnya. Nah, ini dia intinya. Letter C, petok D, atau girik yang asli. Ini wajib asli, nggak bisa fotokopian. Kalau tanahnya itu warisan atau hasil jual beli, riwayatnya juga harus ada. Bisa akta jual beli, surat waris, atau dokumen peralihan lainnya. Terakhir, siapin SPP PBB tahun terakhir dan bukti lunas PBB selama 5 tahun ke belakang. Nah, ini ada satu detail kecil tapi super penting, jangan sampai kelewat. Semua surat keterangan yang nanti Anda dapat dari kantor desa atau kelurahan, misalnya surat riwayat tanah atau surat keterangan tidak sengketa, itu semua wajib diketahui dan disahkan oleh Pak Camat. Stempel dari kecamatan ini ibarat tiket biar dokumen Anda diakui di level BPN. Jadi jangan di-skip ya. Oke, semua dokumen udah siap. Sekarang kita masuk ke inti acaranya nih. 5 tahap proses resmi yang bakal Anda lewati. Anggap aja ini panduan langkah demi langkah saat Anda berurusan langsung di lapangan. Dari mulai kantor desa sampai ke kantor pertanahan. Langkah pertama kita mulai dari akarnya, yaitu kantor desa atau kelurahan. Di sini Anda ajukan permohonan buat ngecek riwayat tanah. Nanti petugas desa akan mencocokkan letter C Anda dengan data di buku besar mereka, yang namanya buku C Desa. Kalau semua data klop, nah mereka bakal keluarin surat-surat keterangan yang kita butuhkan. Biasanya tahap ini butuh waktu sekitar 3-7 hari kerja. Beres dari desa dengan surat-surat di tangan, kita langsung berangkat ke kantor BPN. Langkah kedua adalah pendaftaran berkas dan pengukuran tanah. Jadi, nanti petugas ukur dari BPN akan datang ke lokasi. Nah, ada satu hal yang krusial banget di sini, pastikan tetangga-tetangga yang tanahnya perbatasan langsung dengan tanah Anda itu hadir. Kenapa? Karena mereka jadi saksi hidup soal batas-batas tanah Anda. Ini penting banget buat menghindari masalah di masa depan. Selesai diukur, bukan berarti langsung jadi ya. Masuk ke tahap 3. Yaitu penelitian data yuridis. Kedengarannya rumit, tapi intinya BPN akan jadi detektif. Mereka bakal periksa keabsahan semua dokumen Anda, terutama letter C-nya, terus melacak riwayat kepemilikannya, dan mastiin hasil ukuran di lapangan itu sinkron sama data di atas kertas. Ini tahap pembuktian legalnya. Lanjut ke tahap keempat, pengumuman publik. Nah, ini adalah tahap transparansi. Jadi data permohonan Anda nanti bakal diumumkan, ditempel di papan pengumuman kantor desa dan BPN. Diumuminya selama 14 hari. Tujuannya apa? Biar fair, memberi kesempatan kalau ada pihak lain yang merasa punya hak atas tanah itu untuk mengajukan sanggahan. Kalau aman, nggak ada yang komplain, baru deh kita bisa melaju ke tahap final. Dan
Ini dia, tahap kelima, garis finish yang kita tunggu-tunggu. Kalau semua tahapan sebelumnya lancar, BPN akan menerbitkan surat keputusan atau SK hak milik. Nah, dari SK inilah nanti akan dibuatkan buku tanah dan dicetaklah sertifikat hak milik atau SHM atas nama Anda. Dan selamat, aset Anda sudah resmi, aman, dan punya kekuatan hukum tertinggi. Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya, kira-kira begini. Di bulan pertama, fokus Anda di urusan desa sama nunggu jadwal pengukuran dari BPN. Bulan kedua, itu jatahnya BPN buat penelitian yuridis dan masa pengumuman publik. Nah, kalau semua mulus tanpa hambatan, di bulan ketiga, insya Allah sertifikat SHM Anda sudah bisa terbit. Cukup jelas ya timeline-nya? Oke, kita masuk ke pertanyaan yang paling sering ditanyain. Jadi habis berapa sih biayanya? Dan sebenarnya butuh waktu berapa lama? Yuk kita bahas transparan, biar Anda bisa siapin anggaran dan jadwal dengan baik. Ini rincian biaya resminya ya, yang masuk ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Sebenarnya cukup terjangkau loh. Biasanya yang paling besar itu biaya pengukuran, karena ini tergantung luas dan lokasi tanah. Sisanya kayak biaya pendaftaran, pemeriksaan tanah, dan cetak sertifikat, itu nominalnya udah standar dan nggak besar. Jadi kalau kita totalin semua biaya resmi tadi, angkanya ada di kisaran 250.000 sampai 1 jutaan rupiah. Penting diingat ya, ini estimasi kalau Anda urus sendiri langsung ke BPN. Tentu ini di luar kalau Anda pakai jasa notaris atau PPAT. Tapi untuk biaya resmi ke negara, seginilah patokannya. Sangat sepadan kan untuk mengamankan aset Anda? Nah, untuk waktunya, idealnya proses ini memakan waktu antara 1 sampai 3 bulan. Tapi ada syaratnya, kuncinya cuma 2. Dokumen Anda harus lengkap dari awal, dan yang kedua, tanahnya nggak dalam sengketa. Kalau 2 hal ini terpenuhi, prosesnya bisa berjalan sesuai perkiraan waktu tadi. Oke, kita sampai di bagian terakhir, tapi ini nggak kalah penting. Kita bahas soal risiko dan tips aman. Kenapa? Biar Anda tahu apa saja yang perlu diwaspadai dan gimana cara menghindarinya. Ini bekal supaya perjalanan Anda mengurus SHM jadi lebih aman dan lancar. Nah, ini dia beberapa lampu merah yang harus Anda perhatikan. Proses Anda bisa mandek total kalau, misalnya, tanahnya ternyata lagi disengketakan orang lain, atau riwayat kepemilikannya nggak jelas, putus di tengah jalan. Bisa juga karena batas tanahnya nggak disetujui sama tetangga, dan yang paling parah kalau ternyata ada dokumen palsu dalam riwayatnya. Hati-hati ya. Terus gimana cara amannya? Ini dia tips praktisnya. Pertama dan utama, sebelum mulai, cek dulu ke kantor desa. Pastikan letter C Anda itu asli dan terdaftar di buku mereka. Kedua, saran saya, usahakan urus sendiri. Selain lebih hemat, prosesnya juga jadi lebih transparan. Anda jadi tahu persis sudah sampai mana. Ketiga, simpan semua kwitansi pembayaran dan fotokopi berkas. Terakhir, jangan pasif. Cek progres permohonan Anda secara berkala ke BPN. Jadi kesimpulannya sebenarnya sederhana sekali. Prosesnya memang kelihatan ada beberapa tahap ya, tapi setiap langkah itu dirancang untuk melindungi hak Anda. Ingat, ini aset Anda, ini hak Anda. Jadi jangan ditunda-tunda lagi, amankan sekarang juga, demi masa depan yang lebih tenang dan pasti.